Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Banyak nih pendiri startup, ya mimpinya itu tahap akhir. Sering disebut meraih harta karun. Momen penjualan besar atau mungkin IPO. Tapi, ya jalan ke sana itu seringkali penuh kesalahpahaman, gitu kan? Hari ini kita mau bedah beberapa mitos umum seputar penjualan perusahaan startup. Kita ambil intisarinya dari buku Startup Myths and Models. Tujuannya, ya biar Anda lebih siap lah punya pemahaman lebih jernih buat navigasi keputusan penting ini. Oke, kita mulai bongkar mitosnya ya. Nah, mitos pertama yang sering banget kedengeran. Banyak pendiri mikir, kalau saya tunggu lebih lama, valuasi perusahaan saya pasti naik. Kedengarannya sih logis ya. Tapi, apa benar realita pasar selalu begitu? Ya, kenyataannya nggak sesederhana itu sih. Nilai startup itu sangat dipengaruhi sama tahapan siklus pasar startup secara keseluruhan. Ada tahap awal atau nascent, terus berkembang atau growing, ada fase super hot yang lagi panas-panasnya, terus menuju matang, maturing, sampai akhirnya benar-benar matang. Yang menarik nih, kelipatan valuasi atau valuation multiple itu ya, rasio buat menilai perusahaan, itu justru puncaknya seringkali pas pasar lagi super hot, bukan pas udah mateng gitu. Oh, jadi pas lagi hype-hypenya gitu ya? Betul, bayangin aja, ada perusahaan diakuisisi, katakanlah kelipatannya 100 kali pendapatan. Itu pas pasar lagi panas banget. Tapi begitu pasar mulai adem, masuk fase mateng, kelipatan yang sama bisa anjlok. Mungkin cuma jadi 3-5 kali pendapatan. Wow. Iya, dan ini bisa terjadi walaupun pendapatan perusahaan Anda sendiri mungkin naik terus. Artinya apa? Momentum pasar itu bisa lebih nentuin valuasi daripada sekedar nunggu. Oke. Jadi kuncinya bukan cuma kinerja internal ya, tapi juga pinter-pinter baca timing pasar. Menjual pas gelombang lagi naik atau di puncak, bisa jadi jauh lebih strategis ya daripada nunggu terus. Ternyata momentum pasarnya udah kelewat. Tepat sekali. Oke, jadi timing pasar itu krusial. Nah, mitos lain nih, ini soal alasan akuisisi. Sering kan kita dengar, wah perusahaan besar itu pasti beli kita karena produk kita keren banget, revolusioner. Seberapa sering sih produk hebat itu jadi alasan utamanya? Jarang banget produk jadi satu-satunya alasan utama. Secara rasional ya memang ada alasan yang sering disebut. Pembelian strategis, mungkin buat kuasai pasar, atau akuisisi teknologi, akuisisi angka buat untung finansial aja, atau acqui-hire. Akuisisi itu yang beli buat dapetin timnya kan ya? Iya betul, beli perusahaan demi tim bertalenta. Apalagi kalau di pasar lagi susah cari orang bagus. Tapi, nah ini dia, seringkali ada dorongan emosional atau strategis lain yang tersembunyi. Dan ini kadang lebih kuat. Oh iya, contohnya? Misalnya FOMO, Fear of Missing Out. Eksekutif di perusahaan pembeli takut ketinggalan kereta gitu. Atau bisa juga karena frustrasi internal mereka. Gagal bikin produk serupa, ya udah beli aja. Ada juga yang namanya checkbox acquisition. Beli cuma buat nyentang kotak strategi aja. Cuma biar laporan bagus gitu ya? Kurang lebih, kayak contoh akuisisi Cambridge Docs di buku itu. Atau bahkan demi keamanan, misalnya ngamanin supplier penting. Wah, menarik banget ini. Artinya, buat Anda sebagai pendiri, penting banget ya buat coba gali motivasi sebenarnya dari calon pembeli. Bukan cuma yang diomongin di depan. Betul. Memahami kenapanya di balik layar ini bisa jadi senjata bagus ya buat negosiasi biar dapat nilai terbaik. Persis. Oke, terakhir nih. Ada pandangan umum kalau jalan keluar atau exit buat pendiri startup itu pilihannya sempit. Antara jual semua perusahaan atau ya IPO, Initial Public Offering. Bener nggak sih cuma itu opsinya buat cairin saham? Nggak sepenuhnya benar juga. Pertama soal IPO ya, perlu diingat. IPO itu sebenarnya relatif jarang kejadian buat mayoritas startup. Prosesnya, rumit banget, mahal, penuh aturan ketat. Iya sih, sering denger gitu. Dan yang lebih penting lagi, IPO itu seringkali lebih kayak acara penggalangan dana besar buat perusahaannya. Bukan murni exit buat pemegang saham awal. Kenapa? Sering ada periode lock-up. Lock-up period, yang nggak boleh jual saham dulu itu ya? Iya, betul. Periode waktu setelah IPO, di mana pendiri, karyawan awal itu dilarang jual saham mereka. Bisa 6 bulan, bisa lebih. Nah, ada alternatif lain yang sekarang makin lazim. Apalagi karena startup kan cenderung lebih lama ya statusnya swasta. Namanya penjualan sekunder atau secondary sales. Oke, secondary sales, itu gimana? Ini kondisi di mana pendiri atau karyawan awal atau investor tahap awal itu jual sebagian saham yang udah mereka punya. Jadi bukan saham baru ya. Dijualnya ke siapa?
Bisa ke investor lain, investor lama, investor baru, atau ada dana khusus buat ini. Tujuannya ya buat dapetin likuiditas, cairin sebagian kepemilikan sebelum ada penjualan penuh atau IPO. Oh, jadi bisa nyicipin hasil kerja keras lebih awal gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ini kasih kesempatan buat kurangin resiko pribadi. Mungkin mau beli rumah atau keperluan lain. Dulu mungkin Visis agak kurang suka ya, tapi sekarang sih kayaknya lebih terbuka. Asal porsinya wajar aja. Masuk akal sih. Tapi penting juga nih buat dipahami. Dalam transaksi sekunder ini, nilai saham biasa atau common stock yang biasanya dipegang pendiri dan karyawan itu sering dihargai lebih rendah dibandingin saham preferen atau preferred stock punya investor, karena hak-haknya beda. Oke, dicatat. Jadi jelas banget ya, meraih harta karun di tahap akhir startup ini ternyata, penuh nuansa ya. Nggak sesimpel itu. Memahami timing pasar, terus motivasi pembeli yang kadang tersembunyi, sama tahu ada opsi kayak penjualan sekunder, wah itu kunci banget buat keputusan cerdas. Sebagai penutup nih, buat Anda renungkan. Selain harta karun finansial yang mungkin jadi tujuan Anda, coba deh pikirin juga, harta karun non-finansial apa aja sih yang udah Anda kumpulin selama perjalanan bangun startup ini? Mungkin pengetahuan baru, ketangguhan mental, jejaring, wawasan unik. Betul itu. Karena seringkali justru harta karun inilah yang paling berharga, yang nyiapin Anda buat hadapi babak selanjutnya. Oke, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.